الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa kama yanbaghi li karami wajhihi wa izzi jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamu ala nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Amma ba'd, sahabat-sahabat Tolat TV di mana saja berada, alhamdulillah senang sekali pada hari ini bisa bertemu dengan sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam limpahan cinta kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua selalu dalam limpahan keberkahan kesehatan, dan mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kali ini kita akan membicarakan tentang apa manfaatnya kalau kita ini sholat berjamaah di masjid. Tema besar kita adalah Indonesia berjamaah, Indonesia berkah. Artinya bahwa ketika kaum muslimin Indonesia, sahabat-sahabat semuanya, itu sholatnya berjamaah di masjid, maka kita akan mendapatkan keberkahan itu. Dan nantinya seluruh kaum muslimin Indonesia dan seluruh warga Indonesia juga akan mendapatkan keberkahan. Maka sangat penting bagi kita semua mengetahui apa manfaatnya, apa gunanya, dan apa keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita semuanya ini melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jadi banyak sekali yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fasilitasnya. Kita akan mempelajari satu persatu dalam serial ini, dan insya Allah kita yang bisa mengamalkannya, kita yang bisa mempraktekannya, itu akan mendapatkan fadilah dan keutamaan yang luar biasa itu. Tetapi supaya kita bisa mendapatkannya, bisa mendapatkan keutamaannya,
maka semua kita harus mempraktikkannya. Lalu apa yang akan kita dapatkan ketika kita sholat berjamaah di masjid itu? Sahabat-sahabat akan mendapatkan hidup bahagia dan mati bahagia. Jadi siapa saja di antara kita yang menginginkan kehidupan bahagia di dunia ini, kemudian bahagia setelah kematian, maka salah satu kunci itu adalah ada di dalam sholat berjamaah. Maka sungguh sebuah kerugian yang sangat besar ketika seseorang itu tidak melaksanakan sholat berjamaah. Nah, kita akan lihat kabar gembira ini dari Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam satu riwayat, Rasulullah SAW itu ditanya oleh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang kepada beliau. Kemudian utusan Allah itu mengatakan, "Ya Muhammad, hal tadri, apakah engkau tahu fima yahtasim al-mala'ul a'la? Apakah kau mengerti, apakah engkau tahu apa yang dijadikan rebutan oleh para pejabat-pejabat tinggi, yaitu pejabat-pejabat tingginya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah para malaikatnya. Mereka mencari-cari, mereka memperebutkan. Tahukah kamu apa itu yang diperebutkan oleh para malaikat, yang dicari-cari oleh para malaikat?" Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Qultu na'am." Kemudian aku menjawab, "Ya." Fil kafarat, tentang penghapusan dosa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sahabat-sahabat Sholat TV di mana saja berada, sungguh sangat gembira dan sangat bahagia kita ini menjadi seorang muslim. Sebuah keberuntungan yang besar kita ini menjadi seorang muslim. Kenapa? Karena dosa-dosa kita itu sangat mudah dihapus, sangat mudah diampuni, sangat mudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang disebut dengan al-kafarat. Lalu apa saja perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus dosa, menutupi dosa-dosa kita itu? Nah, Rasulullah SAW kemudian melanjutkan kisah dan ceritanya. Lalu beliau melanjutkan, "Wal kafarat al-muqsu fil masajid ba'da sholah." Yang bisa menghapus dosa itu adalah berdiam di masjid. Kata orang Jawa itu cangkruk di masjid. Oh, luar biasa. Setelah melaksanakan sholat. Jadi kita duduk-duduk di masjid, kita diam di masjid setelah melaksanakan sholat berjamaah. Itu saja bisa menghapus dosa kita. Sungguh luar biasa. Jadi Islam ini agama rahmatan lil alamin. Agama yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan, dan sangat cinta, sangat kasih kepada kita semua. Bahwa kalau kita ini duduk-duduk di masjid, setelah melaksanakan sholat, itu mendapatkan ampunan, mendapatkan penghapusan dosa. Maka alangkah ruginya kalau orang-orang itu lebih lama duduk-duduk di kafe, duduk-duduk di tempat-tempat yang tidak jelas manfaatnya, atau duduk-duduk di pinggir jalan. Kenapa mereka tidak duduk di masjid? Maka dosa-dosa kita itu akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apalagi? Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan ceritanya. Wal masyu alal aqdam ilal jamaat. Kemudian berjalan kaki untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Luar biasa ini.
Jadi setiap kali bapak-bapak, sahabat-sahabat sholat TV itu sholat berjamaah di masjid, maka semua langkah kakinya itu akan menghapus dosa. Tapi ingat, syaratnya adalah berjalan kaki. Jadi kalau rumah kita cuma 100 meter, 200 meter, 300 meter, mungkin 500 meter, maka yang paling afdol, yang paling utama kita ini adalah berjalan kaki menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka semua langkah kaki kita dari rumah menuju ke masjid tadi itu, kalau langkah kaki kita ini jumlahnya 100, maka 100 kesalahan akan diampuni oleh Allah. 100 kesalahan akan ditutupi oleh Allah. Kalau jumlah langkahnya 1000, oh luar biasa. Berarti 1000 kesalahan kita akan diampuni dan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rugi kalau orang itu datang ke masjid tidak berjalan kaki. Maka kalau rumah kita sangat dekat, maka usahakan ke masjid itu hanya menggunakan telapak kaki. Dan insya Allah kita akan lebih sehat, lebih kuat, lebih segar dan lebih bugar kalau kita sering berjalan kaki ke masjid. Di samping itu ada keutamaan yang luar biasa, yaitu semua kesalahan kita ditutupi tergantung sesuai dengan jumlah langkah kaki kita menuju masjid itu. Nah kemudian yang ketiga apa? Lalu Rasulullah SAW melanjutkan wa isbagul wudu fil makari, yaitu seseorang yang selalu menyempurnakan wudu di saat-saat tidak senang, di saat-saat tidak suka. Mungkin karena cuaca yang buruk, cuaca yang sangat dingin, mungkin sedang malas, tapi dia selalu menyempurnakan wudunya. Menyempurnakan wudu itu artinya semua sunnah-sunnah wudu dikerjakan, semua yang diajarkan Rasulullah dikerjakan, semua yang dicontohkan oleh Rasulullah di dalam wudu itu dikerjakan semua. Maka itu namanya isbagul wudu. Atau dalam riwayat yang lain pakai redaksi ihsanul wudu. Wudu dengan baik, wudu dengan sempurna. Yaitu wudu yang sesuai dengan standar yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barang siapa yang bisa melakukan 3 itu, kita ulang ya, 3 itu apa tadi? Yang pertama itu adalah duduk atau berdiam di masjid setelah melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, berjalan kaki menuju masjid. Dan yang ketiga, selalu menyempurnakan wudhu. Wudhu kapan saja, dia selalu wudhu dengan ihsan, selalu wudhu dengan sempurna. Lalu, apa yang akan kita dapatkan ya, dari 3 hal itu ketika kita lakukan dengan sempurna? Kemudian Nabi menutup kata-katanya, menutup sabdanya dengan perkataan yang sangat luar biasa, dan pasti akan kita dapatkan kalau kita menjalankan semuanya. Apa kata Nabi? Wa man fa'ala dzalika asya bi khairin wa mata bi khairin. Barang siapa yang melakukan 3 hal tadi, maka dia akan hidup dalam kebaikan, akan hidup dalam kebahagiaan, dan meninggal dalam kebaikan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua kehidupan yang bahagia, kematian yang bahagia. Apalagi saat ini banyak orang sedang takut dengan kematian. Kematian itu tidak perlu ditakutkan, tetapi kematian itu harus direncanakan supaya kita mendapatkan kehidupan kebahagiaan, kehidupan yang sangat bahagia setelah kematian. Maka di antara caranya adalah lakukan 3 hal tadi. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sholat TV di mana saja berada, mudah-mudahan kita semua termasuk yang mendapatkan
fasilitas dari hadis tadi. Makanya seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud, beliau berpesan untuk kita semuanya. Dalam satu riwayat beliau mengatakan, man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan muslim. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan muslim. Lalu apa resepnya? Kata beliau, falyuhafid ala haula'is sholawat. Maka hendaklah seseorang itu memelihara, menjaga solat-solat ini. Apa yang dimaksud dengan solat-solat ini? Maksudnya adalah solat fardu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi 5 solat fardu itulah yang disebut oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Bahwa siapa yang menjaga 5 solat fardu itu, cara menjaganya bagaimana? Haitsu yunada bihinna, di tempat mana saja dia mendengar suara lantunan adzan, maka apa fasilitasnya gitu ya? Maka dia akan mendapatkan kematian sebagai seorang muslim yang mendapatkan husnul khotimah. Jadi artinya orang yang sholat 5 waktu dengan berjamaah, setiap kali mendengar suara adzan, setiap kali dikumandangkan suara adzan, maka mereka selalu memperhatikannya, kemudian mereka berduyun-duyun melangkahkan kaki mereka ke masjid-masjid. Maka nanti dia akan mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Jadi ada kisah nyata, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang tetangga yang kehidupannya biasa. Bukan seorang ustadz, ya. Juga bukan seorang guru. Dia hanya seorang pegawai. Kemudian ketika beliau ini pensiun, kemudian beliau ini rajin ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah. Setiap kali bertemu orang, beliau menyapa dengan senyumannya yang khas. Lalu apa yang beliau dapatkan? Ketika kematiannya itu, saya mendapati dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dia tersenyum bahagia yang sangat luar biasa. Ketika saya tanyakan apa kebiasaannya, tidak ada yang istimewa. Tetapi saya melihatnya dia adalah orang yang selalu sholat berjamaah di masjid. Bahkan sebelum kumandang adzan, beliau ini sudah ada di masjid. Maka kalau kita menginginkan sebuah kebahagiaan di dunia dan akhirat dan kematian yang husnul khotimah, mari kita jaga sholat 5 waktu ini dengan berjamaah di masjid. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud memberikan peringatan untuk kita semua. Fa innallaha sara'a linabiyyikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah membuat undang-undang, membuat peraturan, membuat syariatnya untuk nabi kalian. Dan salah satu syariat, salah satu aturan itu adalah sholat berjamaah itu, yaitu sholat berjamaah di masjid. Jadi beliau mengatakan kata-katanya, fa innallaha sara'a linabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahunna min sunanil huda. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah mensyariatkan salah satu syariat yang harus kita taati. Apa itu? Sholat yang 5 waktu. Dan sholat 5 waktu yang dilaksanakan dengan sholat berjamaah itu, maka itu termasuk sunnah-sunnah petunjuk, perilaku, tradisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa kata beliau selanjutnya ya? Walau annakum sholaitum fi buyutikum, kata beliau. Seandainya kalian semua itu sholat di rumah-rumah kalian,
kalian semua tidak sholat di masjid. Kama yusolli hadzal mutakhallif, sebagaimana orang ini yang sholatnya di rumahnya. Lalu apa kata beliau? Lalu beliau mengatakan, la taraktum sunnata nabiyikum. Sungguh kalian semua itu telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Jadi kalau kita sholat di rumah-rumah kita, tidak sholat di masjid, maka itu artinya bapak-bapak, sahabat-sahabat sholat TV yang laki-laki, itu berarti meninggalkan sunnah Nabi. Jadi maka kita gerakkan hati kita, kita bangkitkan motivasi kita, dan kita ajak sanak kerabat, teman, handai tolan, sahabat-sahabat karib untuk berduyun-duyun ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa? Kalau kita tidak berjamaah, hanya sholatnya di rumah. Kata Abdullah bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, walau taraktum sunnatan nabiyikum ladolaltum. Sungguh, kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka sungguh kalian akan tersesat. Jadi kita akan tersesat dari jalan yang benar kalau meninggalkan sholat berjamaah. Kalau meninggalkan sholat yang 5 waktu. Maka mari kita jaga, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu di masjid. Kita berduyun-duyun, mari kita ramaikan masjid kita, di masjid di kampung-kampung kita, masjid di desa-desa kita, masjid di perumahan-perumahan kita. Mari kita berduyun-duyun menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sehingga kita selalu berada dalam petunjuknya, sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat sholat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua apa yang akan kita dapatkan kalau kita ini senang dan suka sholat berjamaah di masjid? Maka Nabi memberikan petunjuk kepada kita, kita akan selalu didoakan oleh para malaikat. Malaikat itu selalu mendoakan. Jadi berbeda ya, orang yang sholat berjamaah, orang yang duduk di masjid, sama duduk di jalan-jalan, duduk di kafe-kafe, nah duduk di tempat-tempat kemaksiatan itu berbeda. Jadi kalau kita duduk di masjid, apa kata Nabi ya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah ini, bahwa kalau kita duduk di masjid itu didoakan oleh para malaikat. Artinya malaikat itu bersolawat untuk kita. Kata Nabi apa? Innal malaika tusolli ala ahadikum madama fi majlisihi. Sesungguhnya para malaikat itu, mereka semua bersolawat kepada seseorang di antara kalian, yang seseorang di antara kalian itu duduk di masjid. Jadi duduk di masjid itu tidak ada ruginya. Bukan juga tidak produktif. Duduk di masjid itu adalah produktif. Karena itu namanya produktif ukhrawi. Jangan terpengaruh oleh istilah-istilah produktif yang dikembangkan oleh bukan orang Islam. Kalau orang Islam, seorang muslim itu mengenal 2 produktivitas. Ada produktif duniawi, ada produktif ukhrawi. Ada produktif yang bersifat dunia, ada produktif yang bersifat akhirat. Jadi kalau orang itu duduk di masjid, maka seluruh malaikat itu bersolawat kepadanya. Ya memang ada syarat gitu ya, tidak sekedar duduk gitu. Nanti akan kita lihat syaratnya apa ya. Nah kemudian bagaimana solawatnya para malaikat itu? Para malaikat itu mengatakan, Allahumma firlahu warhamhu. Allahumma ya Allah, ighfirlahu. Berikan ampunanmu kepadanya. Allahumma arhamhu. Ya Allah, Allahumma ya Allah, irhamhu. Berikan cinta kasihmu, berikan rahmatmu kepadanya. Jadi kita ini didoakan oleh para malaikat.
makhluk Allah yang suci, tidak pernah melanggar perintah Allah, tidak pernah bermaksiat, itu mendoakan kita, memintakan ampun, memintakan rahmat, memintakan cinta, kasih sayang untuk kita semua. Memang ada syarat ya, malam yuhdis, selama seseorang itu tidak batal wudunya. Nah, tidak batal wudunya ya. Nah. Dan kemudian yang kedua apa? Wahadukum fi sholatin maka nanti sholat tahbisu. Dan dia mendapatkan pahala sholat selama dia duduk di masjid tadi itu dalam rangka menyambut kedatangan sholat berikutnya, menunggu datangnya sholat berikutnya, itu sudah mendapatkan pahala sholat. Oh, ini luar biasa, sudah mendapatkan pahala sholat, kemudian didoakan para malaikat. Tapi memang niatnya adalah duduknya itu dalam rangka menyambut kehadiran sholat berikutnya, menyambut kedatangan sholat berikutnya. Jadi tidak ada ruginya. Tetapi ini tidak hanya bisa diceritakan. Kalau kita bisa melaksanakannya, maka baru kita akan bisa merasakannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itu sedikit manfaat dari sholat berjamaah itu. Dan siapa saja yang bisa melakukan, maka kita akan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dan kemudian kalau kita mau menunggu kehadiran sholat, maka kita akan mendapatkan doa dari seluruh para malaikat dan kita mendapatkan pahala sholat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat Sholat TV. Dan insya Allah kita akan bertemu pada serial berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.